Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Waalaikumsalam dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang sifat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kita berjumpa dalam live interaktif Fatwa TV, keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala, yang juga beliau ini merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah bisa Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sama beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum Gimana jami'an. kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita berharap ya antum dan juga para pemirsa, para pendengar kaum muslimin di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ustaz, jazakumullah khairan sudah hadir bersama kami di studio Ustaz ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Barakallah. Ya, demikianlah alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik dan insyaallah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan yang diajukan. Dan kami juga menginformasikan bahwasanya live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau dan Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami juga mengajak Anda bisa untuk bertanya langsung, berpartisipasi dengan bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687, dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, keimanan, doa dan zikir. Dan sebagaimana biasa sebelum kita masuk kita jawab, kita minta pada Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pemirsa dan juga para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Satu hal yang harus menjadi perhatian utama kita di dalam kehidupan dunia ini untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama kita. Bahkan hal yang wajib untuk kita perhatikan, yaitu kesolehan dan kesucian hati dan jiwa kita. Kita hendaklah senantiasa mengintrospeksi niat kita untuk senantiasa berusaha memantau kondisi batin dan hati kita. Karena sesungguhnya itulah yang menjadi sumber kemuliaan, itulah yang menjadi sebab kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati yang merupakan standar kemuliaan tersebut, kata Nabi SAW, yataqallab, berubah-ubah, tidak stabil dalam kondisi yang positif, akan berubah menjadi positif dan negatif, berubah menjadi baik dan menjadi jelek. Itulah kondisi hati. Maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan dan ketetapan hati di atas petunjuk.
Dan hal yang paling utama yang ini merupakan amalan hati adalah masalah niat. Ya. Agar senantiasa niat kita tulus, ya, ikhlas beribadah kepada Allah. Jangan sampai ya ternodai oleh berbagai ya bentuk kesyirikan, ya, riya, sum'ah, ingin didengar. Nah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terjaga dari kesyirikan kecil, dan syirik kecil itu di antaranya adalah riya. Ya. Dan juga namakan syirik yang khafi, tersembunyi. Maka Nabi mengajarkan pada kita doa yang sudah seyogyanya untuk kita hafal dan juga kita ucapkan dalam setiap saat dan waktu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik, ya, berbuat syirik, wa ana a'lam, dan aku mengetahui hal itu, sadar. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon keampunan kepadamu ya Allah dari apa yang tidak aku ketahui. Maka para pemirsa rahimakumullah, mari senantiasa introspeksi diri, perhatikan niat kita, dan kita berusaha untuk terus mempertahankan keikhlasan dan ketulusan itu, karena itulah sumber kebahagiaan dan sebab utama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah. Ya, demikianlah para pemirsa nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya atau berpartisipasi secara langsung pada kesempatan yang berbahagia ini dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687, dan langsung saja Ustadz kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di website kita. Ada dari Fulana, Ibu Fulana di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, misal ketika kita sedang sakit biasa atau sakit keras, apakah pertanda itu efek dari dosa-dosa kita, Ustaz? Ya. Terima kasih kepada salah seorang Ibu Fulana. Ibu Fulana bukan namanya ya, tapi ya Fulana. Taib. Nah, yang bertanya tentang bagaimana seseorang yang mungkin dalam kondisi sakit keras. Nah, apakah yang demikian itu merupakan efek dari dosa yang dia lakukan? Ya. Jawabannya tidak mesti. Karena ujian tersebut bukan semata-mata karena dosa kita. Kendati banyak hal yang Allah berikan kepada kita, musibah yang menimpa sebabkan kesalahan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian kondisi dan keadaan menguji hambanya dengan sakit atau berbagai cobaan, yaitu sebagai pertanda kecintaan Allah kepada hamba tadi. Ya. Karena Allah ingin agar hamba tersebut semakin dekat kepada Allah. Maka dalam sebagian hadis disebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian tersebut hamba semakin dekat. Seorang hamba mengetahui tidak ada tempat berlindung, tempat mengadu, tempat memohon. Tidak ada yang bisa mengangkat berbagai cobaan dan ujian tersebut. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dari penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dipastikan apakah kita dalam kondisi beriman, bertakwa, melakukan ketaatan, kemudian mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah, atau waliyazu billah dalam kondisi berbuat maksiat dan dosa. Nah, dan tidak bertobat dari kesalahan tersebut, maka tidak diragukan tentunya demikian itu merupakan efek dari dosa kita. Tapi seorang yang taat kepada Allah, beriman, bertakwa, baca Al-Quran, berzikir, diuji oleh Allah. Maka Allah ingin hamba terus semakin dekat kepada Allah.
semakin ya hati semakin dekat, semakin semakin cinta kepada Allah, semakin berharap kepada Allah. Nah, sehingga betul-betul dia penghambaan tersebut, ketundukan, kepasrahan itu semakin ya sempurna dalam dirinya. Maka itu bertanda kebaikan. Nah, jadi ya intinya tidak mesti ya apa yang cobaan sakit berat yang Allah ya turunkan kepada seorang itu pertanda ya Allah murka atau sebab dosanya, tidak mesti seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Fulanah di DKI Jakarta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik, kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan ibu yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak Anda dalam kesempatan kali ini untuk bertanya langsung pada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan. Ada dari hamba Allah di Lampung, Kabupaten Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, mohon nasihat agar bisa kuat tekad tetap di jalan Allah setelah tersesat dalam dosa besar. Bagaimana meyakinkan diri bahwa Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik, Ustaz? Nah, terima kasih atas pertanyaannya hamba Allah di Lampung ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana kita agar senantiasa tetap ya kokoh, ya, teguh di atas jalan Allah? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa hati kita di tangan Allah. Ya. Hati yang merupakan sumber keistiqomahan dan kebaikan itu di tangan Allah. Maka kita memohon kepada Allah keteguhan hati. Ya. Di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas tauhid, di atas sunnah. Naam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang banyak diucapkan Nabi SAW. Ya, ya Allah, ya Allah yang membolak-balikkan al-qalb, yaitu hati. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membekali diri dengan ilmu. Belajar. Karena dengan ilmu kita mengetahui kebaikan. Dengan ilmu kita mengetahui kejelekan. Kebaikan diikuti, kejelekan ditinggalkan. Nah, jadi dia beramal, berbuat, meninggalkan, semua berdasarkan ilmu. Nah, dengan ilmu kita mengetahui keutamaan kebaikan, maka kita termotivasi untuk beramal. Dengan ilmu kita mengetahui bagaimana ancaman dan bahaya dari perbuatan mungkar, ya maksiat dan yang lainnya, maka kita juga takut, ya, sehingga kita meninggalkannya. Jadi ilmu sumber kebaikan. Yang selanjutnya memperbanyak qiraatul Quran dan zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu menunjukkan kepada seluruh kebaikan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menunjukkan kepada seluruh yang terbaik. Maka bila seorang hidup bersama Al-Quran, Al-Quran akan membimbing dia kepada seluruh kebaikan, terhindar dari berbagai kejahatan. Begitu juga banyak berzikir kepada Allah. Karena berzikir kepada Allah sebagai pertanda dekatnya hati kepada Allah. Cinta seorang hamba kepada Allah. Ya. Sehingga demikian Allah akan membimbing dia. Nah, akan memberikan kekuatan. Ya, kekuatan batin yang luar biasa. Nah, karena dia dekat kepada Allah. Allah cinta kepadanya, Allah bersamanya, membimbingnya, berikan petunjuk, ya, taufik dan hidayah kepadanya. Nah, kemudian di antara hal yang harus dilakukan untuk istiqamah di atas ajaran atau agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Baik dalam dunia nyata atau dunia maya. Jadi berkomunikasi, relasi dibangun dengan orang-orang yang baik, ya. Apalagi yang dunia yang begitu luas tiada batasnya, yaitu dunia maya, maka berhati-hati. Pertemanan dunia maya begitu banyak telah menjerumuskan manusia dan dosa dan maksiat dan kemungkaran, bahkan dia sampai waliyazubillah menjerumuskan pada kekufuran, waliyazubillah. Ya.
Maka ini yang harus dilakukan. Kemudian menutup semua celah-celah, ya, pintu-pintu sarana yang akan menjerumuskan kepada kemungkaran tadi. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana meyakinkan, ya, meyakinkan diri bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluar yang terbaik. Ya, kita ketahui bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi, memberi petunjuk, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, ya, yang Maha memberikan kebaikan, Muhsin, ya, yang memberikan kemuliaan. Dan itu bagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan hanya di tangan Allah. Kejelekan hanya Allah bisa menolaknya. Kita yakin, ya, bahwa hal itu adalah bagian, merupakan konsekuensi dan bagian yang tidak terpisahkan dari kemuliaan, keagungan Allah. Karena itu merupakan tuntutan dari, ya, dari nama Allah yang maha sempurna, nama Allah yang maha mulia dan sifat-sifat yang maha sempurna. Maka kita yakini, ya, bahwa Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Taqwa akan membuka pintu kemudahan. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan cukup sebagai penolong, berikan kebaikan baginya. Kita yakin inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi intinya, ya, itu adalah janji Allah. Siapa yang bertakwa diberi kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Barang siapa bertawakal, maka Allah akan membimbing dia. Barang siapa yang bersyirik pada Allah, Allah akan membimbingnya. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Itu semua janji Allah. Dan Allah tidak akan mungkir janji. Dan itu harus ditanamkan dalam diri kita. Maka tidak ada alasan kita untuk menunda berbuat kebaikan, begitu juga menunda dan meninggalkan kejahatan. Tidak ada dalam hidup kita kamus pesimis. Tidak ada. Kenapa Allah mengatakan jangan berputus asa, ya, jangan berputus asa. Semua yang terjadi dengan izin Allah dan di sana ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah latif, ya, betul, menyantuni hambanya dalam segala apa yang Allah kehendaki. Nah, ini harus kita pahami. Jadi intinya memahami rahasia dari Asmaul Husna dan sifat-sifat yang mulia itu merupakan, ya, faktor utama yang akan menanamkan dalam diri kita keyakinan, ya, seyakin-yakinnya bahwa Allah mentakdirkan seluruh yang baik. Pasti ada hikmahnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik, keistiqomahan kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bu Nina di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Ibu Nina. Ya. Silakan Ibu. Belum kok ininya. Ya Ibu, sudah terhubung. Sudah terhubung nggak? Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Lina dari Jambi mau tanya. Iya. Nah. Halo. Iya, iya Ibu, silakan. Ya, Pak Ustadz, saya mau tanya masalah sholat taubat Pak Ustadz. Iya. Masalah sholat taubat. Iya. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Iya. Bagaimana cara berzikirnya menurut tuntunan Nabi Muhammad SAW dan doanya. Iya. Ya, cukup Bu. Ya. Ya, jazakallahu khairan. Nah. Ya, terima kasih kepada Ibu, ya, Nina di Jambi, barakallahu fiik, yang bertanya tentang salat taubat, bagaimana zikir atau tuntunannya. Ya, secara khusus, ya, istilah salat taubat itu memang tidak dikatakan Nabi. Akan tapi terdapat dalam hadis bahwa seorang hamba apabila dia berdosa, kemudian dia bersuci, berwudu, kemudian salat 2 rakaat, wasalla rakaatain idza anaba 'abdan. Naam. Thumma tawadda'a wasalla raka'ataini. Nah, kemudian dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima,
ya taubatnya dan juga mengampuni dosanya. Jadi intinya bila seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, kemudian dia kembali kepada Allah, dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Di dalam sholat tersebut, ya dia memuji dan memuja Allah. Dalam sujudnya dia berdoa, sampai juga di rukuknya dia berdoa, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka yang demikian itu diistilahkan oleh para ulama salat taubat. Zikir secara khusus tidak ada. Akan tapi kena momennya, kesempatan yang dia lakukan atau solat yang dia lakukan untuk bertaubat, maka tentunya zikir yang harus diperbanyak adalah memohon keampunan, memohon ya beristighfar, bertaubat kepada Allah dan mengucapkan mengakui kesalahan. Nah, di waktu sujud mengucapkan ya doa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Kemudian subhanak la ilaha anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Naam. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Nah, faghfirli maghfiratan minni warhamni innaka antal ghafurur rahim. Naam. Begitu. Kemudian begitu dia mengucapkan salam, dia ingin berdoa lagi, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pujian kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian dia berdoa. Tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Itulah. Jadi secara khusus tidak ada zikir ya seperti selesai sholat fardu itu ya. Tapi karena apa yang dilakukan adalah dalam rangka bertaubat, maka perbanyak istighfar. Dan alangkah baiknya istighfar dan taubat tersebut dilakukan di penghujung malam, sepertiga malam terakhir, waktu yang kata Allah orang-orang yang beriman itu banyak beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, mustaghfirina bil ashar, mereka mohon keampunan di waktu sahur. Naam. Jadi wabil ashari hum yastaghfirun, waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian Allah juga membuka pintu taubat secara khusus sepertiga malam terakhir. Janji Allah, barang siapa mohon keampunan maka akan aku ampuni. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Nah, kendati di siang hari ya kapan saja, karena hadisnya bila seorang berdosa kemudian dia sholat 2 rakaat, nah maka Allah akan menerima taubatnya. Seperti itu, Bu. Nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah. Ya, demikianlah kepada Ibu Nina di Jambi, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya. Dan kembali Ustaz, kita angkat telepon yang sudah bergabung. Nah. Ada Bu Rosni di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Begini, Ustaz. Saya ini kan seorang pedagang. Ya. Jadi selesai saya sholat duha, saya mau keluar rumah untuk membuka dagangan saya. Ya. Di dekat pintu mau keluar, saya berdoa dengan bahasa Indonesia saja. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hamba rahmat-Mu, petunjuk-Mu, hidayah-Mu, agar hamba dapat mengerjakan semua suruhan-Mu, ya Allah, dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya. Berilah hamba rezeki yang halal, berilah hamba rezeki yang luas, halal lagi barakah yang Engkau redai, ya Allah. Dan berikanlah yang terbaik menurut-Mu, ya Allah, kepada hamba dan seluruh anak-anak keturunan hamba serta seluruh keluarga hamba. Karena atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melangkah dengan kaki kanan, buka dagangan saya. Dan salahkah cara saya yang demikian, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Rosni ya di Riau menanyakan bagaimana ya apa yang beliau lakukan sebelum memulai usaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmat, kemudahan dalam rezeki yang halal, yang thayyib, keberkahan untuk dia, keluarga dan juga anak cucunya, kan begitu. Kemudian berikan yang terbaik ya. Kemudian membuka pintu mungkin tokonya dengan bismillah ya.
insya Allah tidak ada masalah. Permohonan baik, tidak ada masalah. Yang penting tidak diyakini, oh begini Rasul perintahkan, nggak boleh seperti itu. Tapi yang jelas begitu kita membuka ya pintu atau membuka usaha, mulai beraktivitas, ya bisnis, ya mohon kepada Allah. Bismillah, ya muka Bismillah. Kemudian ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal. Sehingga jangan lupa ya di pagi hari setelah sholat subuh sebelum terbit matahari itu 3 perkara yang pernah kita sampaikan. Di antara zikirnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ini rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kalau ini memang betul diajarkan Nabi bahwa zikir di pagi hari. Nah, di pagi hari kita memohon yang demikian itu. Kemudian juga Nabi menyebutkan burika fi ummati fi bukurihim, keberkahan bagi umat diberikan di pagi hari. Nah, jadi begitu seorang bangun, kemudian selesai sholat subuh, dia sempurnakan zikirnya, kemudian mungkin begitu terbit, dia sholat, baik itu mungkin dengan niat mungkin syuruk atau sebagian ulama mengatakan itu sholat duha, kemudian memohon kepada Allah rezeki yang halal, ya dimudahkan, ya. Maka jika begitu dia memulai usaha, membuka tokonya, ya, kemudian yang sejenis usahanya juga Bismillah, ya Allah, berikan keberkahan kepada hamba. Bukan ya rezeki yang banyak, tapi keberkahan, ya seperti itu. Dan jadikan yang diberikan itu berkah, mendatangkan rahmat. Nah, berkah bagi diriku, keluargaku, anak cucuku dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Tidak ada masalah insyaallah ya Ibu Rosni, tidak ada masalah. Kendati tidak boleh katakan oh begini Rasul mengajarkan mamukan, tidak ada seperti itu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi memohon kebaikan, memohon ya kerahmatan, memohon keberkahan, rezeki yang halal, tidak ada masalah, berikan yang terbaik ya Allah, berikan yang terbaik kepada kita. Nah, tidak ada masalah. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah. Ya, demikianlah kepada Ibu Rosmi di Riau, kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa sekalian. Kembali Ustaz kita angkat penelpon yang sudah bergabung, ada Bu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya mengenai doa sebelum tidur. Ya. Yang telah disampaikan Ustaz tadi waktu yang lalu itu alhamdulillah sudah saya berusaha menghafalnya. Dan yang saya tanyakan, jika membaca Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas itu 3 kali. Terus kadang-kadang saya mendengar itu 1 kali, 1 kali, 1 kali, terus diulang lagi 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Itu seperti itu apa setiap surat itu 3 kali langsung, 3 kali langsung, 3 kali langsung? Terus kalau membaca ayat kursinya itu apa juga 3 kali, apa cukup 1 kali? Terus ditiupkan ke telapak tangan itu. Terus yang kedua, ini doa ini sudah pernah saya tanyakan pada Ustadz. Robbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca di dalam sujud boleh. Terus kalau dibaca sebelum salam apa juga diperbolehkan, Ustadz? Kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Rosmini di Pacitan. Barakallahu fiik. Nah, atas pertanyaannya, semoga Ibu senantiasa diberi kekuatan oleh Allah dalam beribadah, dalam berzikir, begitu juga seluruh para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja berada. Baik, 6 di antara zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur yaitu membaca ayat kursi, yaitu dibaca 1 kali, ya, ayat kursi baca 1 kali. Kemudian di antara juga zikir yang dibaca Nabi SAW membaca surat Qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kemudian Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dan
itu ya dengan cara Nabi SAW ya membuka kedua telapak tangannya, kemudian membaca ayat tersebut, kemudian setelah itu ya meniupkan ke telapak tangannya, kemudian mengusap semua sekujur badan yang bisa diusap dengan kedua telapak tangan tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, apakah sekaligus dibaca dulu qul huwallahu ahadnya 3 kali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kemudian qul a'udzu 3 kali, atau ya qul huwallahu ahad 1 kali, kemudian baru qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu binanas 1 kali, diulang 3 kali. Wallahu alam ya. Artinya yang rajih dalam hal ini ya itu dibaca satu-satu kali dulu, kemudian 3 surat tersebut dibaca satu-satu kali, kemudian diulangi lagi. Ya, dibaca pertama qul huwallahu ahad, kemudian setelah itu qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiup, begitu ya. Kemudian setelah itu diusap sekujur badan kita, mulai dari kepala, ya badan, tangan, kaki, dan sampai ke ujung ke ujung ke ujung jemari kita, kaki kita. Ya seperti itu. Apa yang mampu kita usap. Kemudian diulang lagi. Ya. Diulang lagi. Qul huwallahu ahad, baca bismillah dulu, qul huwallahu ahad. Kemudian satu baca bismillah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, ya. Seperti yang pertama tadi. Nah, kalaupun dibaca mungkin ya dilengkapkan dulu ya sekali 3 kali qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, dan tidak ada masalah. Tapi sepertinya lebih rajih dalam hal ini adalah ya cara yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi adalah membaca ketiganya ya bersamaan terlebih dahulu, kemudian diulang lagi yang kedua kalinya, kemudian yang ketiga kalinya. Nah, wallahu a'lam. Taib. Kemudian masalah tadi doa yang redaksinya Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana hukumnya kalau dibaca di waktu sujud, juga ya di penghujung salat sebelum salam. Karena itulah waktu posisi dalam salat yang utama untuk berdoa. Maka kita katakan tidak ada masalah. Karena maksudnya berdoa bukan membaca Al-Quran. Berbeda kalau niatnya adalah membaca Al-Quran. Ya, karena ini termasuk redaksi yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, maka jawabannya tidak ada masalah karena bagian dari doa. Sebagaimana juga mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena niat dia adalah membaca doa, bukan tujuan ya seperti membaca Al-Quran. Kendati ayat atau kendati doa tersebut merupakan redaksi yang ada dalam Al-Quran atau bagian dari ayat Al-Quran. Jadi intinya tidak ada masalah. Ya silakan berdoa keampunan bagi diri kita, orang tua kita, keluarga kita. Nah, karena Nabi mengatakan bahwa wa fis sujud fa aktsiru minad du'a. Di waktu sujud banyaklah berdoa. Tidak tentukan ya doa apa. Dan Rasul banyak mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz, untuk pembacaan ayat kursi tadi Ustaz. Nah, itu 3 kali juga? Nah, 1 kali. 1 kali. Satu kali, nah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Nah. Ya, demikianlah Bu Rosmin di Pacitan. Tadi ayat kursi tidak dibaca dengan sambil meniup, tidak. Ya. Yang hanya meniupkan ke telapak tangan tadi adalah 3 surat tadi. Nah. Ya. Demikianlah jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan kembali Ustaz kita angkat penelpon ada Abu Azkia di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini saya mau bertanya tentang masalah nama, mengenai nama. Ya. Ya, silakan. Bagaimana dengan nama Abdul Mubin, apakah ada mengandung kesyirikan gitu? Ya, Abdul Mubin ya. Ya. Ya, cukup Abu Azkia. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Abu Azkia di Riau. Menanyakan tentang Abdul Mubin. Ya. Wallahu a'lam. Mubin apakah nama Allah Asmaul Husna? Taib. Tapi kalau Al-Matin ya Abdul Matin ya Abdul Qawi, Abdul Mubin. Nah. Jika tidak ya Abdul Mubin ya tidak dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang nama Allah Al-Fattah, kemudian ya Al-Matin, Al-Qawi, ya
Al-Hadi, Al-Mubin tidak. Maka dalam sebenarnya diganti ya. Al-Mubin itu kan menjelaskan, nama Allah yang menjelaskan. Al-Mubin, Al-Quran ya kan ya, bilisan Arabiyyin mubin ya. Bahwa Al-Quran itu disifati dengan bahasa Arab yang itu dengan jelas, dan itu menjelaskan mubin, dan Rasul perintahkan juga untuk ya menjelaskan apa yang turunkan kepadanya, mubin. Jadi bukan dari Asmaul Husna, maka jangan dinisbatkan, jangan dihambakan pada mubin. Tapi mungkin Abdul Matin mungkin lebih mendekati gitu ya, Abdul Matin ya, atau mungkin Abdul Qawi, Abdul Azim gitu ya, tidak ada masalah. Tapi mubin bukan dari Asmaul Husna, maka tidak boleh penamaan dihambakan kepada mubin. Nah, maka diganti. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, demikian kepada Abu Azkia di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik, keistiqomahan kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali Ustaz kita angkat telepon yang sudah bergabung, ada Ibu hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya mau tanya, kalau sujud kan membaca dulu doa Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Ya. Pas salat malam ya maksudnya. Iya. Ditambahi subuhun kudusun Rabbul Malaikatu Waruh. Seperti itu, ada yang bilang kayak gitu boleh katanya. Saya mau tanya ke Ustaz dulu, kata saya mau mengamalkan itu. Itu waktu sujud atau ruku, Bu? Waktu sujud. Subuhun kudusun Rabbul Malaikatu Waruh. Itu waktu salat malam gitu. Boleh nggak diamalkan seperti itu, Ustaz? Ya. Itu saja pertanyaannya. Iya, nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu ya, hamba Allah di Lampung. Jadi bacaan di waktu sujud. Ya, apakah dengan tasbih Subhun Quddus ya? Dalam hal ini ya, Nabi SAW memerintahkan waktu sujud banyak berdoa, bukan bertasbih. Ya, di waktu tasbih di waktu ruku'. Jadi kurang tepat. Kendati juga di dalam ya doa dan zikir terdapat bahwa Nabi SAW yang mengucapkan ya Subhanaka Allahumma bihamdik Allahumma gfirli. Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Karena Allah memintakan Nabi bahwa idza ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Rasul mengucapkan dalam salat Rabbana Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Maka tidak ada masalah, boleh diucapkan. Kendati itu ada juga ya di situ adalah tahmid bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga doa Allahumma gfirli, dan itu dibaca di waktu ruku dan sujud. Tapi Subuhun Quddus Rabbul Malaikatu Waruh itu dibaca di waktu ruku. Itu tasbih. Nah, jadi kurang tepat ya, maka dirubah, dibaca ya doa tadi subhanaka Allahumma bihamdina fasabbih bihamdi rabbik subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Nah, jadi itu yang lebih baik diucapkan, ada doanya, ada tasbih, ada doanya. Adapun tadi yang Subuhun Quddus itu dibaca di waktu ruku' saja. Nah, demikian Allahu a'lam. Berarti bisa diamalkan saja di sholat tahajud tadi. Iya, tapi itu di waktu ruku. Tasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu Quddus Malaikatu Waruh. Di waktu ruku, waktu sujud, maka perbanyak berdoa. Tapi jika ingin juga ada tadi pujian tadi ya, maka seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Nah, tapi apakah ada pengkhususan Ustaz dibaca di sholat tahajud itu? Tidak dikhususkan. Di waktu sholat fardu pun bisa dibaca. Nah, jazakallahu khairan. Ya, demikianlah kepada Ibu hamba Allah di Lampung, kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fik atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Kembali Ustaz kita angkat penelpon yang sudah bergabung insyaallah ini. Ada Pak Sarudin di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami masih ragu dengan zikir pada waktu tahajud. Ya. Nah. Kan banyak ya Ustaz ya. Iya. Nah. Zikir yang mana yang bisa dipakai untuk tahajud?
apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau yang lainnya. Ya. Yang kedua, salat setelah tidur namanya salat tahajud. Ya. Apakah seluruh salat malam itu namanya salat tahajud? Ya. Mungkin salat tobat, salat istikharah, apa itu semuanya menjadi salat tahajud? Ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, cukup Bapak. Oke, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Sarudin di Riau ya. Nah, barakallahu atas pertanyaan. Jadi zikir yang diucapkan di waktu salat malam, ya tahajud begitu ya. Apakah ada secara khusus ya atau apa saja yang lebih utama dibaca? Nah, adapun dalam salat ya seperti apa yang dibaca di waktu salat fardu ya sama. Dan jika di waktu sujud kita memperbanyak istighfar ya dan memperpanjang, makanya Nabi SAW kalau solat malam itu ya itu disebutkan Aisyah sampai bengkak kakinya, kan begitu panjangnya bacaan rukuknya, waktu sujudnya, waktu berdiri membaca ayat begitu ya. Rasul bertasbih memuji Allah di waktu ruku, subuhun qudusun malaiku subhanakallah bihamdi rabbana Allahumma ighfirli ya, kemudian subhana rabbiyal azim, memuji Allah Subhanahu wa taala. Di waktu ruku, waktu sujud beliau banyak berdoa, memohon keampunan secara khusus. Ucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa demikian? Karena doa yang paling utama yang kita panjatkan kepada Allah di waktu malam itu adalah istighfar. Istighfar. Karena dosa kita begitu banyak. Ya, babil as-sahri mistaghfirun. Jadi waktu yang paling utama untuk beristighfar di waktu sahur. Sepertiga malam terakhir. Dan Allah juga menjanjikan man yad'uni fa astajibu lahu man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Berdoa dikabulkan. Itu secara umum. Secara spesial beristighfar. Karena itu doa. Maka dia kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita menghafal doa-doa yang lain, kemudian memuji Allah, nah bertasbih, mengucapkan 4 kalimat subhanallah bihamdihi azim, kemudian subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ya. Baik itu pujian atau juga pujian serta dengan doa tidak ada masalah. Ya. Akan tapi di waktu sahur mana itu berbanyak istighfar. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Allahumma astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Ighfirli maghfiratan min indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bahkan di antara doa yang panjang istiftah yang pernah kita sampaikan ya, di situ di penghujung doa tersebut mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Wa anta nurus samawati wa man fihinna. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wa man fihinna. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu anta malikus samawati. Laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Naam. Wa lakal hamd. Wa anta al-haq, wa'duka al-haq, wa qawluka al-haq, wa liqa'uka al-haq. Naam. Wal jannatu haq, wan naru haq, wan nabiyuna haq, wa Muhammad sallallahu haq, was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa ilayka anabtu, wa alayka tawakkaltu, wa bika khasamtu, wa ilayka hakamtu. Naam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma alantu, wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Subhanallah. Panjang ya, istighfar. Jadi itu yang berbanyak ya. Kemudian sembari menunggu mungkin sebelum fajar terbit ya, bertasbih, berzikir, 4 kalimat cinta Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 2 kalimat yang ringan, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Nah, maka diperbanyak seperti itu. Kemudian jika mungkin sudah merasa cukup baca Al-Qur'anul Karim. Nah, seperti itu. Kemudian tadi yang kedua tadi, apakah setiap solat yang dilakukan di malam hari makan tahajud? Ya tidak. Sesuai dengan niat tadi. Ya, jika seandainya niatnya itu istikharah, ya maka solat istikharah. Jika seandainya niat itu adalah taubat 2 rakaat, taubah. Gitu ya.
Dan jika itu niat dengan yang lain ya tergantung. Tapi secara umum jika seorang begitu bangun di malam hari sepertiga terakhir setelah tidur, maka dia sholat 2 rakaat pembuka, kemudian setelah itu 2 rakaat ya. Kemudian dia tutupi dengan ganjil dengan jumlah 11 rakaat. Maka secara keseluruhan sholat malam itu kena ganjil makan witir. Dan karena dia dikerjakan di waktu setelah seorang tidur, namanya tahajud. Menilai tahajud bihi nafiyatan lak. Maka sholat malam. Jadi tergantung pada niatnya. Akan tetapi, begitu seorang sholat malam dan tahajud tadi, ia niatkan dia untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa, tidak ada masalah. Ya, di dalam doanya disertakan seperti itu. Jadi tidak ya serta-merta semua dinamakan tahajud ya, tapi tergantung pada niat seseorang dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Pak Sarudin di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik, keistiqomahan kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali Ustaz, kita angkat telepon dari timur Indonesia ini. Ada Pak Rustam di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Halo. Ya, silakan. Ini Ustaz, Ya. biasa kalau kita datang di masjid, biasanya kita langsung sholat sunnah. Ya. Sholat sunnahnya ini tanpa perincian. Biasanya langsung masuk di masjid langsung Allahu Akbar tanpa perincian. Apakah ini sudah yang disyariatkan atau mungkin kita rinciankan dengan niat-niatnya gitu Ustaz? Ya. Jadi sebentar Pak, perincian maksudnya sini gimana? Jadi apakah begitu masuk tadi setelah azan zuhur misal waktunya, maka sebelum zuhur ada yang namanya qabliyah kan begitu ya? Sebelum subuh misal setelah azan ada yang namanya 2 rakaat sebelum subuh. Nah secara otomatis seorang apabila masuk kemudian sholat ya, maka niatnya dia ingin melakukan qabliyah kan begitu ya. Tapi mungkin kalau sebelum waktu masuk, sebelum dia duduk, maka sholat 2 rakaat yang dinamakan oleh para ulama adalah tahiyatul masjid. Ya, seperti itu. Jadi tergantung kondisi dan juga apa yang waktu dan tempat atau keadaan di waktu dia masuk masjid tadi. Maka itu mengikuti dari niatnya, mengikuti kondisi dan keadaan tersebut. Nah, ya, cukup Bapak. Ya, Ustaz. Terus yang kedua ini biasa kalau lagi jadi imam, qadarullah ala kulli hal, terkadang ini Pak ada terlupa. Misalnya mungkin di rakaat ketiga seharusnya berdiri. Iya. Misalnya di salat duhur misalnya, seharusnya di rakaat ketiga langsung berdiri, tapi qadarullah kadang terlupa. Dia Ya. Makmum diingatkan untuk lanjut ke rakaat keempat. Apakah setelah ini imamnya disunahkan tuh sujud sahwi atau mana? Iya, sujud sahwi. Nah, dia sujud sahwi. Sujud sahwi setelah salam dia sujud sahwi. Ya, 2 kali sujud sahwi dan membaca seperti yang dibaca dalam sholat ya subhana rabbiyal a'la. Nah, seperti itu. Sebelum salam apa sudah sudah salam. Ya. Karena dia tidak menambah rakaat, hanya lupa gitu. Nah. Ya. Cukup Pak. Iya. Terima kasih. Ya, sebelum salam maksudnya, sebelum salam dia sujud sahwi. Nah, sebelum salam. Nah. Sebelum salam. Ya. Ya, cukup Pak. Pak Rustam ini. Iya. Ya. Bisa ditutup mungkin teleponnya. Ya, demikianlah kepada Pak Rustam ya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan kembali kami mengajak Anda pemirsa dalam sisa waktu yang tersisa ini untuk bertanya secara langsung pada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687, dan kembali Ustadz kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di website kita.
Ada dari hamba Allah di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa hukum mengatakan perkataan seperti takdir mempertemukan mereka atau mereka dipertemukan oleh takdir? Apakah mengatakan perkataan seperti ini termasuk syirik akbar, Ustaz? Walaupun dia sebenarnya meyakini Allah itu yang membuat mereka bertemu. Baik. Ya, terima kasih pada yang bertanya. Tidak sampai kepada syirik ya, tapi jelas keliru. Jadi Allah yang mempertemukan dan pertemuan tersebut itulah takdir. Jadi bukan takdir yang mempertemukan, tapi Allah yang mentakdirkan mereka bertemu. Nah, itulah takdir tadi. Ya, takdir tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki ikhtiar. Tapi Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak, maka mereka bertemu. Nah, pertemuan tersebut itulah takdir. Jadi keliru ya dengan mengucapkan ya bahwa pertemuan atau takdir yang mempertemukan mereka, tidak. Allah yang mempertemukan kita. Allah mentakdirkan mereka bertemu. Seperti itu. Nah, tapi tidak sampai kepada syirik besar ya, tidak. Itu keliruan ya. Nah. Jazakumullah khairan. Ya, demikian kepada hamba Allah di Riau. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Kembali Ustaz kita bacakan pertanyaan dari Ibu Warsiti di Kepulauan Riau, Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bolehkah seseorang melakukan sedekah setiap dia mengkhatamkan Al-Quran? Seminggu sekali, dilakukan terus menerus, Ustaz? Ya, tidak ada ya tuntunan seperti itu. Tidak mesti. Kita khawatirkan perbuatan tersebut bila dia rutinkan, kemudian dia yakini setiap ya khatam harus bersedekah, tidak ada seperti itu. Kalaupun dia ingin bersedekah syukur kepada Allah, nggak bisa mengkhatamkan, tidak ada masalah. Tapi melazimkan, meyakini setiap mengkhatam harus ya itu bersedekah, tidak. Sedekah itu kapan saja ya. Nah, tapi kalau dalam rangka dia bersyukur kepada Allah karena telah bisa mengkhatamkan, maka tidak ada masalah. Tapi jangan dirutinkan karena akan menimbulkan keyakinan wah beginilah tuntunan, tidak seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan. Tapi demikianlah hamba Allah di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik, keistiqomahan kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan tadi Ustaz, kembali kita bacakan pertanyaan. Ada dari Bapak Andika Kukuh Prabowo di Jawa Tengah, Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, pertanyaan cukup panjang, Ustaz. Tapi intinya adalah beliau menanyakan siapakah yang menentukan ayat termasuk ayat Quran itu termasuk surat ini. Sedangkan kemudian penyusunan Quran 30 juz dan lain sebagainya itu, Ustaz. Ya, penentuan ayat, susunan ya surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian ya Ali Imran dan seterusnya, kemudian ayat demi ayat sesuai dengan apa yang kita baca sekarang ini, itu jelas adalah perintah dari Nabi SAW, itu wahyu. Jadi Rasul memerintahkan ini letakkan di sini, ini setelah ini dan seterusnya. Nah, begitu juga susunan ya surat, maka yang rajih adalah tauqifiyah, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Adapun ya pembagian Al-Quran pada 30 juz itu bukan dari Nabi SAW. Ya, itu bukan dari Nabi SAW, tapi jihad sebagian para ulama untuk memudahkan. Karena sebagaimana bulan ya Qamariyah itu 30 hari, jadi mereka ingin bagaimana memudahkan kaum muslimin untuk bisa ya menghatamkan Al-Quran kemudian membagi kepada 30 juz tadi. Sehingga lebih mudah. Juz malam pertama mungkin 1 juz seperti itu. Itu maksud untuk memudahkan. Dan itu bukan perintah dari Nabi SAW. Nah, demikian Allahu a'lam. Tapi Ustaz, sisa sekitar 5 menit lagi Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan lagi dari Ibu Endang Susilowati di Banten, Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, suami saya 72 tahun saat ini sedang sakit COVID sudah 24 hari. Kondisi kesadaran dan lain-lain menurun karena COVID, maka tidak bisa dijenguk. Doa apa Ustaz yang bisa saya kirimkan untuk membantu suami saya menghadapi ini? Apakah seluruh isi Al-Quran boleh saya kirimkan untuk suami saya atau surat-surat termasyhur dalam Al-Quran, Ustaz?
Ya, terima kasih. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada orang tua atau suami ibu ya Endang ya di Banten. Ya, Allahumma shfihi shifaan ajilah. Naam. Adapun yang harus dilakukan ya dalam kondisi seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dengan mengirimkan Al-Fatihah atau mungkin seluruh Al-Quran, tidak. Berdoa yang intinya memohon kesembuhan ya untuk suami, ibu atau mungkin kaum muslimin yang lainnya, tidak masalah. Jadi berdoa ya. Tidak mesti harus dibacakan 30 juz kemudian hadiah, tidak. Yang dibutuhkan doa ya, semoga Allah ya menyegerakan kesembuhan dia. Memberikan yang terbaik, juga memohon ya agar suami ibu atau mungkin yang sakit diberi ketabahan dan kesabaran. Itu yang harus diucapkan. Nah, itu yang harus dilakukan, banyak berdoa, kesembuhan, dan jika bisa mungkin ya, tapi tadi disebutkan tidak bisa mengunjungi kan begitu, maka perbanyak berdoa. Ya, bukan dengan perbanyak kita ya membuat amal kemudian hadiahkan pahala, tidak. Tidak ada tuntunan seperti itu, tapi banyaklah berdoa. Ya, doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma shfi, misalnya zawji shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqamah. Naam, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi. Naam, seperti itu. Jadi berdoa. Jika tidak bisa bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Naam, demikian. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, alhamdulillah tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Berakhir sudah perjumpaan kita, Ustaz. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair atas waktu dan ilmunya, dan semoga di lain kesempatan kita bisa kembali berjumpa, Ustaz. Bismillah. Nah. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami ucapkan mohon maaf kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan atau kepada telepon yang tidak sempat kami angkat. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat, dan update seputar program Fatwa TV Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Adapun update tanya jawab Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat